itu mengenai spin off ya, mengenai ada berita mengenai gugatan kepada OJK agar OJK membatalkan pencabutan izin usaha Warna Arta. Dapat kami sampaikan bahwa OJK telah menetapkan pencabutan izin usaha WAL itu tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana tertuang di dalam keputusan OJK ya, yang didasarkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh WAL terhadap pemenuhan ketentuan yang berlaku. Nah, terkait dengan pemberitaan yang ada sampai dengan saat ini OJK belum menerima relas pemberitahuan dan atau panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atas gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak melalui kuasa hukumnya. Tentunya OJK menghargai segala bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu juga OJK tetap meminta kepada aparat penegak hukum dan juga yang bersangkutan untuk kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban daripada PT WAL. Demikian untuk yang terkait dengan gugatan OJK. Kemudian terkait dengan ada perusahaan milik daripada grup Indosuria Life, ya, di mana dalam upaya penyihatannya itu asuransi Indosuria Life itu mengusulkan penyihatan melalui skema yang disebut dengan policy holder buyout atau PBO, yaitu mengalihkan utang klaim pemegang polis single premium ke ekuitas perusahaan. Nah, skema ini harus mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang polis, dan pemegang polis memahami risiko keseluruhan daripada program beserta konsekuensinya. Artinya dalam kesepakatan itu pemegang saham pengendali daripada asuransi Indosuria Life itu bersedia untuk dia keluar sebagai pemegang saham, dan kemudian pemegang polis itu mengkonversi klaim utang klaimnya itu menjadi ekuitas. Nah, ini yang akan dilakukan, dan saat ini kami masih menunggu proses daripada konversi tersebut. Ya. Kemudian terkait dengan perusahaan asuransi yang bermasalah, saat ini perusahaan asuransi bermasalah itu terdapat 11 perusahaan yang sekarang ini bermasalah. Jadi pengawasan khusus itu dilakukan terhadap perusahaan yang kategorinya adalah dalam kategori tidak normal. Jadi pengawasan LJKNB itu adalah pengawasan normal, kemudian pengawasan intensif dan pengawasan khusus. Dan di sini ada 11 perusahaan. Ya, ini kami tidak bisa menyebut satu persatu namanya, tetapi mungkin kami kasih clue-nya bahwa dari perusahaan itu ada 9 perusahaan asuransi, yaitu 6 perusahaan asuransi jiwa, dan kemudian 3 perusahaan asuransi umum, kemudian 1 reasuransi, dan 1 perusahaan asuransi dalam likuidasi. Itu adalah rincian daripada perusahaan asuransi dalam pengawasan khusus. Dalam tahun 2022, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, itu ada 13 perusahaan, namun 2 perusahaan itu sudah kembali dalam pengawasan normal dan dikembalikan kepada pengawas asuransi dalam keadaan normal. Itu yang terkait dengan perusahaan asuransi bermasalah. Kemudian terkait dengan penyelesaian RPK daripada Kresna Life. Jadi rekan-rekan sekalian, sebagaimana diketahui bahwa Kresna Life itu pada saat akhir batas waktunya itu mengajukan RPK, di mana skema penyelesaiannya adalah melakukan konversi dari klaim daripada pemegang polis menjadi
subordinated loan. Nah, di sini perusahaan menyampaikan informasi bahwa berdasarkan komunikasi dalam pemegang polis itu 69% daripada pemegang polis setuju untuk konversi yang disampaikan melalui email, melalui WhatsApp, dan juga melalui Google Form. Tetapi bagi kami sebagai regulator itu tidak cukup statement konversi tersebut. Nah, jadi kami meminta kepada perusahaan untuk melakukan dokumen perjanjian konversi kewajiban polis menjadi pinjaman subordinasi yang memuat mengenai substansi secara transparansi, risikonya, dan juga konsekuensi SOL, dan telah mengakomodasi masukan dari para perwakilan pemegang polis untuk melakukan penandatanganan. Nah, draft mengenai perjanjian konversi tersebut itu sedang kami bahas, dan dalam minggu ini kami finalkan untuk bisa mencukupi sebagai draft konversi. Nah, kemudian setelah itu adalah penandatanganan perjanjian tersebut oleh setiap pemegang polis untuk setuju atau tidak setuju mengenai perjanjian tersebut. Nah, untuk itu kami memberikan waktu 3 minggu untuk bisa menyelesaikan seluruh pemegang polis untuk menyatakan persetujuan terhadap konversi tersebut. Nah, itu batas waktunya 3 minggu, berakhir pada tanggal 25 April 2023 yang akan datang. Nah, dari persetujuan daripada pemegang polis akan diketahui berapa yang setuju konversi dan berapa ekuitas RBC-nya yang akan naik ya setelah adanya konversi. Apabila itu tidak mencukupi, maka pemegang saham pengendali wajib untuk melakukan top up terhadap kekurangan tersebut. Ya, nah ini kami tunggu, dan kalau sampai dengan 25 April 2023 itu pemegang polis itu kita ketahui berapa jumlah yang setuju dan kekurangannya itu dipenuhi oleh pemegang saham pengendali, maka itu bisa RPK-nya bisa dilanjutkan. Tetapi kalau tidak bisa, ya OJK harus melakukan tindakan tegas dalam penyelesaian masalah ini, dan ini harus diketahui oleh semua pemegang polis bahwa prosesnya begitu transparan dan semua pihak tahu apa yang sedang dilakukan.